Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal. Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekah tadi saya bilang dikenal dengan Abdu Amr atau Abdu Ka'bah, namanya begitu. Waktu kaum muslimin di perang Badar memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudanya lepas dan tubuhnya terlalu besar, orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal, yang seret di padang pasir, yang cambuk, ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat waktu pertama hijrah ke Madinah, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf, gitu kan? Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi, Sa'ad bin Rabi, ya, yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir, gitu kan? Berteman dekat. Jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekah maka Sa'ad ke rumahnya Umayyah. Waktu seluruh muslimin sudah hijrah, Sa'ad ini kepala suku di Madinah terkenal. Dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir. Umayyah jamu. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, kalau sudah kosong sekitar Ka'bah beritahukan karena saya ingin tawaf gitu. Lalu kata Umayyah, baiklah. Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Darun Nadwa di sekitar Mekah. Ini setelah seluruh muslimin hijrah, dan siapapun muslim yang datang maka halal darahnya, mereka bunuh. Tapi Umayyah ini tahu kalau Sa'ad teman dekatnya, nggak mungkin dia bunuh gitu. Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku Aus, ya, yang sangat terkenal dengan keberanian mereka. Nanti kiprah-kiprahnya setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Ringkas cerita adalah saat mengatakan Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah, dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong, kalau kamu mau tawaf silahkan. Dia bilang baiklah, pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam, kurang lebih kita sekarang jam 11 malam, Ka'bah sudah kosong tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf, Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Rabi, pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah, mengatakan, wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah, kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau seandainya, waktu itu dipanggil Abu Hakam, ya, tapi muslimin memanggil Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu, kau mati atau aku mati. Dan kalaupun aku terbunuh, sukuku akan datang menyerang Mekah, dan kau tahu bagaimana beraninya Aus. Mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan. Kata Abu Jahal, saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini, antara Abu Jahal dengan, ya, Sa'ad bin Rabi. Umayyah bin Khalaf bingung, siapa yang harus dia pilih? Dua-dua temannya, tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu. Ini bahasa Arab ini seperti itulah, ini punya bobot, artinya dia marah. Jangan kau angkat suaramu di depan, ya, Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, karena dia pemimpin lembah ini. Sa'ad merasa tersinggung, kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan. Kata Sa'ad, hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, dan perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah, gitu kan. Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang, Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku. Kata Sa'ad, iya. Waktu itu subhanallah, Umayyah ini benci sama Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur, tidak mungkin dusta. Kata Umayyah, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan, dia meninggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Kata istrinya, tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau pengikutnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah juga ini berkata, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Jadi dia tahu kalau ini benar, gitu kan. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah, gak pernah. Kata Sa'ad, tidak ada, gitu kan. Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah,
3 bulan setelah kasus ini, Sa'ad ibn Rabi berhasil. Abu Jahal kena sendirian, rupanya takut juga dia dengan Sa'ad gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi melawan Sa'ad, lalu Sa'ad pun pulang ke Madinah. 3 bulan setelah itu terjadi kasus perang Badr. Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar perang Badr, bisa diikuti di YouTube juga. Itu ada kisah sendiri panjang lebar, kisah tentang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan terus kemudian ditahan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat muhajir umumnya. Karena itu harta-harta para sahabat yang diambil oleh mereka. Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah itu didagangkan di negeri Syam, lalu kemudian diambil oleh kepala-kepala suku mereka. Yang paling banyak punya harta di kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini. 3 bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Duduk dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy. Tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafilah kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang Sa'ad bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan. Kata Abu Jahal, itu dusta, kenapa kau percaya? Enggak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya, saya enggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyan, ya, dupa, yang pada saat itu baunya ditahu nih bau perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu berarti aib, ini banci. Gitu. Begitulah, ini terkenal pada saat itu. Dia pulang, dia ambil menyannya istrinya, dupanya istrinya dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah. Dia bilang, ya Umayyah tatayyab, wahai Umayyah nih, pakai nih, gitu kan. Kata Umayyah, kenapa pakai saya parfum perempuan, gitu kan. Dia bilang, kau kan perempuan, nggak mau berperang, gitu kan. Maka Umayyah tersinggung, ditepis sama dia arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, istriku siapkan baju perang saya. Kata istri diingatkan, wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan pada pengikutnya kau akan dibunuh? Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu, keluarlah dia. Istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu. Hai Umayyah, kau berdiri pertama. Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badr. Tidak bisa pulang akhirnya, gitu kan? Baik, terjadi peperangan di Badr. Pada saat terjadi peperangan di Badr ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan, gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang nggak bisa lari karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari, dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Ini saksi bahasan kita di sini. Panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman radhiyallahu anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai. Ya ini ghanimah, harta rampasan perang, dikumpulin kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin, oleh pemimpin perang. Itu Nabi SAW pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil Abdu Amr. Abdu Amr namanya tuh di Mekah. Abdurrahman sengaja nggak mau balik, gitu kan. Abdu Ka'bah nggak mau balik, gitu kan. Dipanggil terus gitu. Tidak mau. Terakhir akhirnya dilihat tidak mau balik karena Abdurrahman tahu itu sudah bukan namanya. Lalu kemudian dipanggil Abdullah, karena ditahu Abdullah. Orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah, gitu kan? Mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir, gitu. Jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah. Mereka bilang begitu. Ringkas cerita, waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik mengatakan, kenapa Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu dapat harta rampasan perang lebih baik daripada pedang yang kamu kumpulin? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kau tahu kedudukan saya di Mekah. Kamu tawan saya, apa yang kau minta suku saya pasti kasih. Abdurrahman bilang, betul juga nih, gitu kan? Ini kepala suku. Dalam riwayat dikatakan betul nih. Maka Abdurrahman pun mengatakan, baiklah. Ditaruh semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah. Mau dibawa ke Nabi SAW. Mau mengatakan, ya Rasulullah, ini Umayyah tawanan saya nih, gitu kan? Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi, misal seseorang muslim mengalahkan orang kafir jadi tawanannya, maka itu nanti tebusannya punya dia, gitu kan? Jadi haknya dia. Yang terjadi, dibawalah oleh Abdurrahman memegang tangan Umayyah menuju ke kemah Nabi SAW. Di tengah jalan ketemu sama Bilal. Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah.
Maka Bilal bilang, Umayyah bin Khalaf, pimpinan orang kafir, kau yang hidup atau saya yang hidup? Gitu kan. Nggak bisa, gitu kan. Maka Umayyah sempat takut, gitu kan. Maka Abdurrahman bilang, wahai Bilal, bertakwa sama Allah, ini tawanan saya, jangan diganggu, gitu kan. Jadi ini tawanan, artinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ, gitu kan. Kata Bilal, nggak bisa, harus dia mati atau saya mati. Bilal coba menyerang, Abdurrahman bela, nggak boleh, gitu kan. Maka Bilal bingung, ini kalau salah kena Abdurrahman nih bahaya. Ada lewat beberapa orang Ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti, 5-6 orang. Bilal teriak, wahai saudara-saudaraku Ansar, gitu. Datang mereka, gitu kan. Waktu mereka datang, tahu ingat tak kisah orang yang taruh batu panas di dada saya waktu di Mekah, gitu kan. Kata mereka, iya, ini nih orangnya nih. Ini dia nih, ini dia Umayyah yang taruh batu, yang siksa saya. Bilal terus memotivasi mereka, sekarang kita bunuh nih, keroyokin. Abdurrahman bingung nih, hadapin bukan Bilal saja tapi 6 orang sekarang, gitu kan. Kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah, gitu kan. Umayyah baring, Abdurrahman tidur di atasnya, nggak boleh ada yang sentuh nih, ini tawanan saya, gitu. Bilal terus bilang, tusuk dia, ini musuh, ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya, ya. Abdurrahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati, gitu kan. Jadi seperti berita dari Nabi SAW kalau muslimin akan membunuhnya. Itu tadinya tawanan, gitu kan, tadinya tawanan. Maka Abdurrahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampunimu Bilal. Ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini, gitu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.